Perkenalkan, nama saya Enrico Zada, NIM A11.2020.12972 dari Universitas Dian Nuswantoro. Di video ini saya ingin mempresentasikan proposal proyek akhir saya, lalu cara penggunaan aplikasi pasar kantan yang saya buat, dan mempresentasikan hasil codingan saya. Dan di awal saya ingin mempresentasikan proposal saya. Jadi proposal akhir perancangan aplikasi pasar kantan. Nama aplikasinya adalah aplikasi pasar kantan. Deskripsi singkatnya, aplikasi pasar kantan ini adalah aplikasi untuk mencari dan membeli bahan-bahan pokok yang ada di pasar seperti sayur, daging, ikan, bahan masakan, dan lain-lain. Dengan mudah seperti namanya, aplikasi kantan yang diambil dari bahasa Jepang yang artinya mudah. Tidak hanya mudah, tetapi bahan-bahannya pun juga sama seperti harga di pasar. Pada aplikasi ini, kita juga bisa memilih ingin ambil di tempat penjualnya atau diantar ke rumah. Target pasar dari aplikasi ini yaitu yang pertama, untuk para penjual di pasar agar tidak hanya menunggu pembeli datang ke pasar, tetapi mereka juga bisa dapat pesanan dari aplikasi ini, dan diharapkan dengan aplikasi ini barang jualan mereka bisa lebih cepat terjual habis. Lalu target yang kedua adalah semua orang yang mungkin mager untuk bergerak atau pergi ke pasar, dan mungkin juga ada yang kerja dan tidak ada waktu untuk ke pasar. Uh, Mungkin juga yang tidak bisa bangun pagi untuk ke pasar atau takut kehabisan bahan-bahan yang ingin dibeli di pasar. Jadi mereka bisa mengorder bahan-bahan masakan atau bahan-bahan lainnya itu di aplikasi ini. Lalu yang kelima adalah rancangan antarmuka pengguna. Rancangan antarmukanya ada 4 tampilan, diantaranya pada tampilan pertama adalah tampilan untuk utama yang menunjukkan semua kategori yang ada seperti daging, sayur, buah-buahan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, pada tampilan kedua ada tampilan keranjang yang menunjukkan list dari belanja yang ingin kita beli. Yang ketiga, pada tampilan ketiga ada tampilan check out untuk melakukan pembayaran. Dan yang keempat, pada tampilan keempat menunjukkan profil pengguna. Referensinya yang saya gunakan untuk membuat aplikasi pasar kantan adalah TaniHub dan Baker. Lalu di sini saya sudah membuka Android Studio dan saya ingin menunjukkan hasil kerja saya membuat proyek akhir pasar kantan. Oke, sekarang saya ingin mempresentasikan cara penggunaan aplikasi yang saya buat ini, yaitu aplikasi kantan, pasar kantan. Uh, Pertama kita ada di activity masuk, yaitu untuk login. Misal di sini saya belum punya akun, lalu passwordnya 1 2 3 4 5 6.
Ketika saya login di sini invalid login user dan password. Jadi kita harus daftar terlebih dahulu. Ini adalah activity untuk daftar. Di sini misalkan nama saya tadi Enrico, lalu nomor telepon misalkan 08 111. Ya, ini misalkan nomornya ini, lalu emailnya enrico@gmail.com. Lalu passwordnya 123456. Ketika convert password, ketika password yang kita masukkan tidak sesuai dengan password yang sebelumnya, maka program akan menjalankan notifikasi kalau password tidak cocok. Lalu kita buat yang sama. Nah, ketika passwordnya sudah sama, registrasi berhasil. Baru kita klik masuk dan otomatis masuk. Oke, di sini adalah activity untuk produk. Produk di sini saya masih baru memasukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jagung, terong, dan wortel. Masih sedikit, tidak seperti rancangan saya di proposal tadi. Lalu ketika saya klik beli, akan ke activity checkout yang memberikan terima kasih sudah berbelanja di sini. Lalu pesanan Anda sedang kami proses dan terima kasih atas kesabarannya menunggu. Itu activity checkoutnya. Lalu kalau kita log out, dia akan log out. Dan misalkan kita keluar, lalu kita pergi ke activity ini. Kalau kita belum login, kita akan masuk ke activity masuk. Lalu ketika kita login, Riko 123456, lalu kita keluar. Nah, ketika saya pencet back, dia akan memberi notif press back again to exit. Jadi kalau kita mau untuk keluar, kita harus pencet 2 kali. Lalu kan saya sudah login, jadi ketika saya masuk lagi, otomatis akan ke activity produk. Itu saja presentasi aplikasi yang saya buat. Lalu di sini saya ingin mempresentasikan codingan yang berhubungan dengan activity. Di sini saya ada activity masuk, lalu ada activity daftar, ada activity main activity, ada juga check out. Nah, yang pertama di activity masuk, saya membuat variabel untuk menampung username dan password. Lalu saya juga buat string untuk username dan password, button untuk masuk, URL untuk nanti login. Ketika login nanti, value dari username dan password ini akan dicek di menu login ini. Lalu string untuk key user, untuk username, lalu share preference. Saya mendeklarasikan username dan password ini ke
kekosongan, lalu saya menghubungkan uh, edit username ini ke ID edit username, lalu edit password ke edit password, button masuk ke button masuk. Lalu saya juga mendeklarasikan share preference ini. Selanjutnya saya membuat string nama user untuk memasukkan username dari sini ke dalam sini. Lalu dicek, jika username-nya tidak null, maka activity-nya akan otomatis pergi ke main activity. Main activity itu yang tadi untuk produk. Yang ini. Makanya ketika kita keluar lalu kita masuk, dia akan otomatis langsung ke main activity ini, activity produk. Lalu selanjutnya saya buat fungsi untuk login. Saya memasukkan edit username ini, nilai yang dimasukkan dari username dan password ini ke variabel username dan password. Lalu di sini saya juga membuat share preference untuk menyimpan usernya agar ini bisa berjalan. Lalu di sini saya mencek username dan passwordnya apakah ada value-nya atau tidak. Kalau tidak ada value-nya akan menjalankan kalau value-nya tidak kosong akan menjalankan ini. Lalu kalau kosong akan menjalankan yang ini. It cannot be empty. Jadi misalkan kalau ini kosong, nih, seperti itu. Lalu ini untuk mencek ke database, kalau sukses akan menjalankan ini, kalau akan pergi ke main activity, kalau gagal akan menampilkan invalid login username or password seperti yang tadi. Lalu di sini saya juga buat fungsi daftar untuk masuk ke activity daftar. Lalu di activity daftar saya membuat ini variabel, lalu saya deklarasikan di sini semua. Lalu ini untuk nge-save hasil registrasi kita. Jadi sini username-nya saya tampung ke username, emailnya saya tampung ke variabel email dan seterusnya. Untuk repassword juga. Jadi di sini juga mengecek kalau password tidak sama dengan repassword akan menampilkan password tidak cocok. Lalu di sini mengecek kalau username, email, nomor telepon dan passwordnya tidak kosong, maka akan menjalankan yang ini. Selanjutnya di sini, ini untuk put data. Untuk put data, email, username, nomor telepon dan password. Ini untuk pergi ke activity login, saya membuat fungsi login. Jadi ketika masuk, kok tiba-tiba ke sini? Ketika saya ke sini, ketika saya klik ini,
bakal kesini. Lalu di main activity saya membuat variabel ini, variabel untuk back press time dan back toss. Jadi itu untuk di sini agar backnya klik 2 kali terlebih dahulu baru back. Jadi kalau klik back lalu selama 2 detik tidak klik back lagi, dia akan ke cancel. Di sini saya juga buat fungsi untuk logout dan ke halaman checkout. Jadi bisa masuk lagi. Logoutnya untuk ini dan fungsi checkout untuk yang ini tadi, kalau mengklik keranjang bakal ke sini. Lalu di sini saya juga mendeklarasikan recycle view, share preference, lalu di sini ada product interface, itu ada di ini 3 ini untuk saya mengambil database saya ke recycle view ini, makanya bakal nampilin produk-produk ini di aplikasi API klien saya. Ada produk itu untuk menyimpan ID, nama, harga, gambar, dan membuat constructor dan getter setter. Ini untuk interface-nya. Untuk nanti ke database. Lalu ini produk klien untuk buat retrofit. Balik ke main activity. Di sini untuk mengget all produk, saya buat fungsi agar tidak terlalu penuh di sini. Jadi tinggal memanggil ini saja, dan di get all produk ini, di fungsi ini saya call list product get product. Ini sama dengan get produknya sama dengan product interface get product ini. Oke. Nah, di sini area list untuk list produknya. Lalu ini untuk adapternya, dan dari adapter dimasukkan ke recycle view. Lalu activity checkout ini yang tadi, dan ini kosong karena cuma tampilan saya yang saya buat. Dan ada adapter, saya lupa. Ini adapter tadi untuk memasukkan untuk membuat recycle view-nya. Di sini saya deklarasikan lagi list product dari array list product ini. Lalu saya taruh sini. Lalu saya membuat
buat variabel untuk teks nama, teks harga, dan foto. Lalu saya hubungkan teks harga, teks nama, teks harga, dan image produk ini ke ID yang ada di item layout. Ini nanti saya jelasin. Lalu kita akan memasukkan, pertama kita buat produk dulu, membuat variabel produk, lalu sama dengan list product get position. Jadi kita di produk ini kita get positionnya dari ID, nama, harga, dan gambar dari database kita. Lalu kita masukkan value dari database itu ke teks nama ini, teks harga, dan saya mengambil gambar dari database untuk gambar dengan ini. Adalah presentasi saya menjelaskan codingan yang berhubungan dengan layout. Di sini ada layout masuk, layout untuk daftar, layout mainnya, lalu untuk layout checkout. Di sini juga ada item layout. Saya pindah sini. Jadi ini untuk layout masuk. Saya buat di constraint layout. Ada teks untuk masuknya. Di sini untuk memasukkan username. Lalu di sini untuk memasukkan password. Di sini button untuk masuk. Dan ini teks yang menghubungkan ke on-click daftar agar masuk ke activity daftar ini. Di activity daftar ini untuk tulisan daftarnya, ini untuk edit text untuk memasukkan username. Saya menambahkan di pinggir-pinggirnya ini ada icon-iconnya. Oke, icon-iconnya itu codingannya ada di ini. Saya buat drawable left. Lalu saya masukkan icon user yang saya dapat dari factory asset ini. Jadi tinggal cari aja person, misalkan person. Nah, ini iconnya sama kan? Icon ini sama icon yang ini. Lalu ini untuk nomor telepon, masukkan nomor telepon. Masukkan nomor telepon, ini ada di sini button untuk daftarnya. Ini berhubungan dengan on-click save yang tadi untuk registrasi. Lalu ini untuk notifikasi agar kalau daftarnya berhasil, maka akan menampilkan registrasi berhasil yang ada di daftar ini tadi. Mana ya? Nah, ini registrasi berhasil. Kalau registrasinya gagal, bakal munculkan registrasi gagal di sini.
Lalu yang berikutnya ini untuk menghubungkan ke fungsi login tadi, biar pindah ke activity login. Keluar activity login yang tadi. Udah semua ya? Lalu berikutnya item layout. Sebelum ke item layout, kita ke main activity dulu. Di activity main saya menggunakan linear layout, lalu saya masukkan yang di atas ini berupa constraint layout yang berisi teks untuk pasar kantan ini, lalu untuk logoutnya juga, dan logout ini berhubungan dengan fungsi logout untuk keluar dari akun nanti yang tadi sudah saya tunjukkan juga. Lalu di sini saya juga memasukkan recycle view untuk memasukkan item-item atau produk jualannya, dan recycle view ini kalau dengan kotak ini dari item layout ini saya memasukkan ada mana untuk fotonya saya taruh di dalam card view. Lalu di sini untuk namanya, ini untuk harganya, dan ini button. Jadi nama, button, dan gambar ini itu semua value-nya seperti gambar, seperti, coba kita masuk lagi. Ini ada gambar bawang, nama, dan harganya itu karena kita ambil semuanya itu dari adapter ini. Ya, ini. Karena variabel teks, harga, dan image itu ID-nya berhubungan dengan ID di item layout ini. Lalu ini activity untuk checkout-nya. Ini gambarnya, terus tulisannya. Lalu ini untuk yang kecil. Ya. Jadinya seperti ini. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan codingan untuk menghubungkan ke database. Saya ambil ini yang tadi saya tunjukkan. Ini untuk sebelumnya untuk API untuk login. Ini pertama saya buat connectionnya dulu. Ini data untuk menampilkan apa saja isi di database yang isi database-nya, apa aja yang sudah terisi. Lalu ini untuk login, saya mengambil username dan passwordnya. Lalu di sini ini saya tidak perlu ya. Ini untuk registrasinya. Jadi saya mengambil username, nomor telepon, email, dan password dari sini tadi, lalu saya insert ke database. Ke database ini untuk validasinya.
Untuk database-nya, saya buka di ini aja deh, di my php, my admin, my php my. Untuk database server loginnya ada di ini. Nah, kan untuk database-nya ada di registrasi Kantan untuk login, ini user. Nah, ini database-nya ada si Enrico, ini yang saya tadi buat. Lalu masih banyak lagi ini. Untuk login tadi itu men-select dari table user ini, lalu dicari username dan passwordnya, dicek, lalu bakal ngecek kalau sama bakal masuk, kalau tidak bakal menampilkan invalid tadi. Lalu untuk membuat produknya, ini API-nya ini tidak, yang ini aja. Saya buat file database produk, lalu ini saya buat tabelnya, lalu ini untuk eksekusi, lalu ini codingan untuk get-nya, ini untuk post, dan ini untuk delete. Tapi saya di sini cuma menggunakan yang get-nya saja, dan ini untuk gambar-gambar produk. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, untuk produk ini dia serialize nama, ID, jadi dia bakal ngedeteksi di database nih ID-nya, di misalkan ini ID-nya, terus ngedeteksi nama, harga, dan gambar di database ini. Interface-nya ini kita cuma pakai yang get aja, jadi dia bakal get dari localhost product. Dari sini dia bakal, jadi dia bakal ngambil semua ini ke lalu ini produk interface-nya. Di sini juga saya cuma menggunakan get. Lalu di sini produk client. Produk client ini untuk database URL-nya. Terus ini retrofit dideklarasikan 0 dulu, baru dicek kalau retrofitnya 0, kita buat retrofit. Kalau tidak 0, maka menjalankan retrofit. Oke semua, mungkin itu saja presentasi saya. Maaf jika banyak kekurangannya, dan
Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan ya, itu saja presentasi saya dari hasil proyek akhir saya membuat pasar Kantan ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.